semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mesti berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Tuhan, kami datang bersyukur buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau sepanjang hari ini Tuhan boleh tolong dan sertai kami, terlebih di dalam penyangkalan diri kami Bapa. Kami boleh beroleh kekuatan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, seberapa kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, kami rindu untuk datang bersekutu manis dengan Engkau. Mari suci kuduskan layakan setiap kehidupan kami, agar ibadah yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh merasakan lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kehidupan kami boleh disegarkan Tuhan dengan kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berkati dan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah setiap anugerah-anugerah-Mu Tuhan boleh hidup di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan itu benar-benar berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, seberapa kami yang ada, kami mau panggil nama-Mu yang penuh kuasa itu. Kami tolak hancurkan setiap siasat kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau keluh karena Tuhan Yesus yang berkuasa, rinai di kami, tunai di sekali. Tutup bungkus tempat kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Tutup bungkus setiap hati kami, agar setiap kehidupan kami boleh terfokus kepada-Mu, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami siap untuk membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang, adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Puji Tuhan.
Jadi di dalam hidup kita ini sebagai orang percaya, di mana hidup kita diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan, ya tentu kita hidup untuk diri kita sendiri, dengan sudut pandang kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri. Jadi firman Tuhan ini menegur kita, menasihati kita. Kita sebagai manusia yang percaya, sesungguhnya naturnya manusia percaya itu adalah manusia yang tidak memiliki dirinya sendiri. Sebab kalau manusia itu merasa hidupnya itu adalah miliknya sendiri, maka manusia itu adalah manusia yang hidup dengan persayanya sendiri, ya. Tidak hidup di bawah kasih dan anugerah Tuhan. Sebab Alkitab juga mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 20, bahwa kita ini adalah baitnya Tuhan, kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus, kita ini adalah jiwa yang sudah dibeli oleh Tuhan, dan Tuhan membeli jiwa kita, hidup kita itu bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang suci. Coba minta tolong bacakan. Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Iya. Jadi kenapa ada kalimat telah dibeli, ya, dengan harga, tentu harga yang mahal, dan itu telah lunas dibayar. Sebab tadinya manusia itu adalah kepunyaan Allah, ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam kemuliaan, dalam kebenaran Allah, sehingga manusia hidup dalam kekekalan, dalam sejahtera, dalam sukacita, dalam kedamaian di Taman Eden. Tetapi manusia karena dia melanggar di Taman Eden, dia mengikuti kehendak Tuhan dengan meremehkan akan firman Tuhan. Yang akhirnya manusia itu karena ketidaktaatannya, manusia menjual dirinya, menjual hidupnya hanya untuk mengikuti ajakan daripada iblis. Singkat cerita, ya, manusia jatuh dalam dosa. Dan harga dosa itu harus ditebus, ya, ditebus dengan suatu pengorbanan Tuhan Yesus. Karena kalau dalam perjanjian lama, ya, ada hukum-hukum di mana ditetapkan kepada bangsa Israel bahwa setiap tahun itu ada korban penebus dosa, ada korban penebus salah. Korban-korban itu ditetapkan oleh Tuhan untuk menebus setiap kesalahan, maupun ada korban karena ucapan syukur, ya. Nah, tetapi saudara, dalam perjanjian baru, mengingat korban-korban yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu sifatnya tidak kekal, maka Tuhan Yesus sendiri yang menjadi korban satu kali untuk kekal, satu kali untuk selamanya. Lalu yang dikorbankan itu bukanlah domba, ya, domba jantan muda, yaitu hewan, ya, tetapi justru melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dia membayar dosa umat manusia, sehingga siapa yang hidup di dalam Dia oleh percayanya, maka manusia itu sesungguhnya sudah ditebus dosanya, dan dia sudah disucikan, ya, disucikan dengan kebenaran Kristus. Itu juga dikatakan, ya, sudah dibayar harganya, lunas, sehingga setiap orang yang percaya itu tidak ada lagi hutang dosa, hutang maut ketika mereka sudah hidup dalam kebenaran. Sepatutnya seperti itu.
Tapi dalam proses hidup manusia yang masih syarat dengan kedagingan, ya seringkali masih jatuh dalam dosa. Ya, yang akhirnya Tuhan pun memberikan suatu jalan, pengertian, pemahaman kepada manusia yang percaya. Kalau mereka itu sudah melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa, sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Mereka harus mengakui, menyadari dirinya akan setiap perbuatannya. Karena Tuhan itu mau melihat bagaimana pengakuan dosa bagi setiap orang yang sudah jatuh dalam dosa, di mana mereka betul-betul menangis, mengadu, berdoa, berpuasa, berseru kepada Tuhan, memohon ampun, belas kasihan, dan berdamai kepada Tuhan. Maka Tuhan yang penuh dengan rahmat itu akan memberikan pengampunan dan menghapus dosa, membersihkan kita, ya, dan menyucikan kehidupan kita dengan firman-Nya. Nah, itulah kenapa saudara, kita sebagai umat manusia yang percaya penting selalu menyadari hidup kita ini yang sudah dibeli dengan harga yang mahal dan sudah lunas dibayar lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Maka dengan ayat pokok kita dalam Galatia 1 ayat 10 ini, seperti Paulus mengatakan bahwa jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jikalau yang ku cari kesukaan manusia, maka sesungguhnya sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Jadi pada prakteknya kita sebagai orang percaya, kalau kita masih mengikuti keinginan di dalam daging kita, ya kita berarti masih mau mengikuti kehendak hati kita sendiri, mau mengikuti kehendak iblis yang ada di dalam dunia ini. Alat-alat iblis itu selalu memakai kerajaan dan kemegahan dari dunia ini, ya, melalui keinginan dunia yang seringkali mempengaruhi keinginan mata, keinginan tubuh, dan hidup dalam jumawa, gangguan hidup yang selalu menjadi cobaan bagi setiap umat manusia yang percaya. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita mau diakui kita adalah hamba Kristus, yaitu kehidupan kita yang selalu mau melayani firman Tuhan. Setiap orang yang percaya yang menyadari dirinya itu sudah dibeli dengan harga yang lunas, yaitu bukan sekedar lunas saja, tapi memberikan kita suatu kesempatan yang sangat besar untuk memperoleh keselamatan, ya, sangat besar untuk memperoleh keselamatan. Itu yang harus kita renungkan baik-baik, itu yang terutama. Lalu dalam prakteknya, ya tentu kita jangan mencari apa yang disukai manusia. Tantangan kita ini di zaman modern ini, banyak sekali kekuatan dari kuasa kegelapan itu memakai komponen-komponen di dalam dunia ini, ya entah itu dalam kehidupan sehari-hari, entah itu medsos, lewat informasi, lewat film-film, lewat barang-barang mewah, lewat pergaulan, lewat pekerjaan, hobi. Itu segala aspek itu di dalam dunia yang dikerjakan manusia, ya, sampai dalam hal dari semua perkara jasmani sampai dalam hal perkara rohani, itu semua iblis, ya, mencoba untuk mempermainkan dan memanfaatkan itu dengan salah, ya. Makanya hati-hati, ya. Di dalam perkara kegiatan kita, aktivitas kita, ya, bekerja, berusaha, bergaul, ya,
berteman, berkomunitas, apalagi bermain, berbelanja, berjalan-jalan, ya semuanya itu kita harus bisa mengendalikannya. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, itu berbahaya. Kita tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan, kita tidak lagi memanfaatkan fasilitas di dalam dunia ini, dalam segala aktivitas kita, dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Itu kita akan pakai bukan untuk hormat kemuliaan Tuhan, tapi kita gunakan itu untuk memuaskan diri kita, dan tentu memuaskan hati iblis itu, ya. Karena iblis merasa ya ternyata ada temannya untuk masuk neraka. Karena memang tujuan iblis itu supaya manusia itu jauh dari kasih karunia, sehingga manusia kehilangan keselamatan, kehilangan yang namanya anugerah kehidupan yang kekal. Nah, tetapi kalau kita mencoba berkenan di hadapan Tuhan, kita menyadari kita ini adalah hamba Kristus. Nah, hamba Kristus di sini tidak serta-merta berbicara engkau status sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja, memiliki jemaat, yang mulai merintis, ya, yang berorganisasi dalam kerohanian. Tidak sebatas itu. Tapi hamba Kristus itu bagaimana kita mendedikasikan diri kita untuk melayani firman-Nya, melayani setiap perintah-perintahnya, melayani kehendak hati Dia. Itu yang harus kita pahami. Kalau kita mau melayani Dia, kita adalah hamba Kristus. Berarti kita selalu mau melakukan segala perkara itu yang berkenan dengan firman Tuhan. Itu saja. Tapi kalau tidak, wah berbahaya. Kita akan terjerat dengan segala keinginan. Dan jeratan-jeratan dari keinginan yang diberikan oleh dunia ini, pertama, itu jawabannya ada di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Bahwa tujuannya supaya kita ini jauh, ya, atau jauh dari kasih karunia Allah, jauh dari kasih Bapa, atau tidak mengenal kasih Bapa, membuat kita menjadi tidak ada respon, tidak ada kepekaan lagi, tidak ada gairah lagi untuk mengasihi Allah. Coba kita baca. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta ayat 15, ayat 15. Ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya, jikalau kamu mengasihi dunia, tidak ada kasih Bapa di dalamnya. Tidak ada. Ya, perkara-perkara sederhana sehari-hari, terkadang kita lebih milih hobi kita daripada kita mau bersekutu, beribadah, berdoa, baca Alkitab, beribadah bersama dengan jemaat hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Terkadang hal sepele itu kita lakukan, ya, secara sadar ataupun tidak sadar, ya. Atau kita lebih menyukai membuang-buang waktu dengan scroll HP yang kita lihat itu, entah apalagi yang mempunyai fans, artis kah, entah artis luar negeri, artis dalam negeri, atau ada yang suka, ya, atau ada yang suka perkara menggosip. Nah, itu ada yang hobinya seperti itu, ya, sudah ada. Dalam bergaul ada yang suka mabuk, ya, bahkan anak-anak muda, ya, seringkali juga tidak lepas dari pergaulan yang bebas, dari mulai narkoba, ya, merokok, mabuk-mabukan, ya, sampai perihal pergaulan seks bebas itu terjadi. Bagaimana mereka mau mengatakan dirinya itu, ya, mengakui Yesus Kristus yang sudah membeli dirinya dengan harga yang mahal, ya. Bagaimana mereka mau mengakui dirinya itu adalah Kristen, selain yang mereka andalkan hanyalah KTP-nya saja. Saya orang Kristen kok. Jadi tidak serta-merta kita memiliki identitas, memiliki KTP Kristen itu sudah berarti dia adalah orang Kristen. Tidak, saudara. Semua diukur dari firman Tuhan. Kalau KTP itu ya hanya pengakuan secara bernegara saja, ya. Secara hukum negara, ya. Dengan syarat-syarat kita tinggal di dalam Indonesia,
kita bukan sekedar menghafal Pancasila, tapi kita betul-betul bisa menghidupi Pancasila. Itu pun sebagai warga Indonesia belum tentu hanya mengakui Pancasila saja, tapi praktek Pancasilanya itu belum tentu ya. Belum tentu, karena saya percaya Pancasila pun itu boleh ada menjadi dasar ya, menjadi pondasi di dalam kita sebagai umat yang berbangsa bernegara ya, di NKRI ini. Itu merupakan hikmat dari Allah juga. Saya yakin dan percaya Tuhan mempercayakan kepada hambanya, yaitu pemerintah, sehingga terciptalah Pancasila itu. Nah, itu perkara hal yang luar biasa ya saudara. Pancasila itu mempunyai tuntutan-tuntutan untuk menjadikan kita manusia yang berbangsa dan bernegara, Republik Indonesia yang memiliki etika, moral yang baik, kalau kita betul-betul memahami Pancasila dan bisa membuahinya. Itu perkara yang luar biasa. Nah, itu secara hukum ya kita diakui orang Indonesia ya. Kita cinta tanah air, betul. Sama halnya juga dengan perkara rohani. Kristen itu ya bukan semata, kalau di dalam kasus gereja perdana ya di zaman Rasul Paulus melayani itu ya, dia menghadapi kesombongan orang-orang Yahudi. Mereka merasa dirinya Yahudi dengan menunjukkan secara lahiriah saja. Mereka disunat, mereka merayakan Paskah, mereka merayakan hari-hari raya dan sebagainya. Mereka menjalankan Taurat dan sebagainya. Mereka bangga dengan semua itu, tapi sikap mereka terhadap orang-orang yang bukan Yahudi itu begitu keras, bahkan sangat meremehkan orang-orang seperti bangsa lain itu mereka remehkan, seolah-olah bangsa lain itu tidak ada tempat di sorga kecuali hanya diri mereka. Itu kan kalau kita kaitkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen ya, khususnya di kalangan kita, itu gaya-gaya Taurat itu gaya-gaya kita seperti kabar pengantin. Tauratnya tidak salah, kabar pengantin itu betul kabar pewahyuan, tapi sikapnya itu jangan seperti gaya ahli Taurat. Coba kita baca itu di dalam Matius 23. Matius 23 ayat yang ke 1 sampai 4 coba. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, sampai situ saja. Ini penyakit ahli Taurat. Mereka tahu pengajaran tapi nggak sampai dibuahi. Nah, itu yang berbahaya. Itu kita juga jangan seperti itu. Kita orang-orang kabar pengantin memiliki pengajaran yang tinggi, tapi kita harus menunjukkan itu. Ya memang kita tidak tahu ya. Ada yang betul-betul mengakui kabar pengantin, tapi dia belum memahaminya. Dia belum paham betul mengenai esensi dasar dari pengajaran kabar pengantin ini. Kedua, ada yang sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang betul-betul sudah mengenal secara mendalam tetapi dia membuahi ya, puji Tuhan ya. Kalau kita sampai kepada tahap yang seperti itu yang Tuhan sukai. Itu betul-betul mempermuliakan Tuhan, dan kita benar-benar boleh menjadi berkat. Kita tidak menjadi orang yang menghakimi ya, tapi kita menjadi orang yang justru lebih bijak. Makanya saudara, kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan menghadapi dunia ini, tadi yang pertama ya, yang pertama kuasa kegelapan itu memasuki ruang kehidupan kita dari segala aspek yang kita lakukan, kita kerjakan, apapun itu ya, apapun itu
Tetapi kalau kita tidak bisa memilah-milah, kalau kita tidak bisa membeda-bedakan mana kehendak Tuhan, mana yang diperkenankan Tuhan, mana yang diperkenankan manusia. Kalau kita masih mau mengikuti keinginan kita masih mau mengikuti kesukaan kita sebagai manusia, seperti salah satu contoh sederhana, kita pun melayani karena kita suka gitu ya. Kita suka karena mendatangkan untung, karena mendatangkan pujian bagi kita. Ada seperti itu. Tapi bukan karena perkenanan daripada Tuhan. Nah, ini kena Galatia 1 ayat 10 tadi ayat pokok kita. Adakah ku cari kesukaan manusia? Jikalau sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Berarti kita tidak melayani kehendak Tuhan. Kita melayani kepuasan hati kita. Yang kita cari adalah kepuasan hati kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pergaulan kita, dimanapun kita bekerja. Makanya Kolose 3 ayat yang ke-23 itu selalu mengingatkan kita, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, jangan seperti untuk manusia. Apapun itu, dimanapun sudah bekerja, sudah berusaha. Kalau kita melakukan sesuatu karena cuma didorong manusia, bahkan ada dari hal baik, ya karena motivasi manusia, karena mungkin ada kebutuhan manusia, ya itu tidak salah. Itu hal yang baik. Ada juga yang terdorong karena motivasi yang jahat, karena dia sebel sama manusia, dia ingin berusaha supaya ketika dia lebih tinggi dari orang yang dia benci, dia bisa tindas itu, dia bisa balas. Ada yang seperti itu, saudara. Jangan. Tapi kita lakukan segala sesuatu, ukurannya itu kembali kepada perkenanan Tuhan, supaya hidup kita itu diberkati dengan secukupnya. Berkat yang kita minta kepada Tuhan, mintalah berkat, dan Tuhan akan berikan itu secukupnya. Tuhan tidak memberikan lebih, Tuhan tidak memberikan kurang juga. Pasti itu pas, dan itu memberikan, pertama, berkat yang cukup dari Tuhan itu mengajarkan kita, melatih diri kita untuk bersyukur, menerima apa yang Tuhan sudah berikan, dan mendorong kita, melatih diri kita itu untuk selalu berprasangka kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah baik, adalah yang terbaik, tidak akan pernah merugikan kita. Nah, hal yang kedua, tidak akan membuat kita itu menjadi sombong, tidak akan membuat kita itu menjadi orang yang egois. Itu berkat Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Nah, makanya diingatkan kembali ya. Yang pertama, jikalau kita mau menjadi hamba Kristus, kita melayani kehendak Tuhan dalam segala kegiatan, pelayanan, pekerjaan. Karena kalau kita mengikuti kehendak diri kita, mengikuti perkenanan dari manusia, mengikuti kesukaan manusia, itu akan membuat kita jauh daripada kasih Bapa. Seperti tadi dikatakan, ya kalau kita mengasihi Bapa, tentu kita tidak mengasihi dunia. Tapi kalau kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tidak ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, segala hal yang kita lakukan untuk memuaskan, mencari kesukaan manusia, baik manusia orang lain, ya, orang yang kita sukai itu, orang yang kita lakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hatinya, sekalipun itu membawa kita kepada hal-hal yang melanggar akan kebenaran, itu justru membuat kita semakin terseret ya, terseret dengan keinginan-keinginan itu. Dan keinginan itu kalau sudah menyeret kehidupan kita, itu ujungnya adalah kebinasaan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-3, ayat yang ke-14-15. Yakobus 1 ayat yang ke-13 dan 14. Iya, 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikatnya olehnya. Terus. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi,
ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, terima kasih sampai situ. Jadi sangat berbahaya ya saudara. Jadi dua hal tersebut. Kalau kita masih mau mencari kesukaan manusia, ya, kita yang sudah mengenal kebenaran berhadapan dengan atasan kita sudah mungkin mulai ngajak-ngajak korupsi. Hati-hati ya. Terkadang kita akan diperhadapkan situasi seperti itu. Memang memberikan keuntungan. Ya. Di lain sisi, wah kita berhadapan dengan situasi yang membutuhkan materi ya, untuk kebutuhan, membutuhkan uang. Wah pas lagi bos ngajak, ayo kita melakukan tugas ini, dinas ini. Tapi yang dilakukan itu adalah perkara yang salah. Sekalipun memberikan janji suatu keuntungan. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Kalau kita mau melawan, mungkin konsekuensinya kita akan dikeluarkan dari pekerjaan, kita akan dipecat, atau minimal kita dapat surat peringatan, atau dipotong gaji dan sebagainya. Ya berdoa saja. Semoga di tempat pekerjaan saudara tidak ada yang seperti itu ya. Biarlah atasan kita itu tetap memiliki kebijakan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, semoga seperti itu. Tapi saya percaya, saudara, dunia ini jahat ya. Dunia ini jahat. Selalu saya katakan, ukurannya semua itu dari perkara rohani. Perkara rohani saja di dalam rumah Allah itu sudah terjadi korup, terjadi skandal. Yang melakukan itu bukan jemaat, tapi sudah tingkat pemimpinnya. Apalagi dunia sekuler ya. Itu pasti ada. Puji Tuhan kalau saudara masih punya pekerjaan, usaha. Ya, rekan bisnis, partner bisnismu yang masih jujur, yang masih mengutamakan solidaritas, ya, pengertian, bisa memahami, ada kedekatan yang baik, santun. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi ada masanya, ya, sahabat partner kita, entah atasan kita, entah teman seiman kita, bahkan tidak tertutup kemungkinan sampai dalam lingkup keluarga pun kita akan diperhadapkan seperti Yesus diperhadapkan dengan Yudas. Ya. Karena ada loh, kalau dari skala keluarga saja itu di Matius 10 kan ada 2 melawan 3, 3 melawan 2. Suatu kali kelak ayah akan menyerahkan anaknya, anaknya akan menyerahkan ayahnya. Jangan heran, sedangkan berita-berita sekarang lihat saja, ya sungguh mengerikan. Entah apa, suami memutilasi istrinya, ya, istrinya memutilasi anaknya, anaknya memutilasi neneknya. Itu sadis sekali ya, seperti itu. Itu adalah orang-orang yang sudah betul-betul kehilangan kebenaran. Ya. Saudara, saya bukan menakut-nakuti ya, bukan menakut-nakuti. Roh yang mengerjakan, yang mempengaruhi orang-orang sampai berbuat jahat itu merajalela, beroperasi sampai di rumah Allah. Salah satu contoh saja, ketika ada berita itu yang katanya ya, saya dengar mantan pendeta yang itu kasusnya di Green Pramuka, dia membawa mayat di troli, ya. Seorang pelayan Tuhan, ya mungkin saudara juga punya pengalaman, cerita, kesaksian, ya jemaat membunuh jemaat membunuh hamba Tuhan juga, pelayan bukan hamba Tuhan lah, pelayan Tuhan itu, ya yang katanya pelayan Tuhan akhirnya membunuh juga entah keluarganya, entah rekannya dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Itu karena roh merajalela. Ya. Kalau kita tidak tahan hati, waduh, itu roh akan dengan mudah. Hati-hati dengan keinginan, karena sudah tidak ada kasih Bapa. Mereka melakukan seperti itu karena ada kepentingan. Kepentingan ketika kita mendahului kepentingan diri sendiri. Nah, ketika ada yang tidak cocok dengan rekan dengan sesama kita, itu mulai terjadi percekcokan, pertengkaran. Nah, bisa jadi seperti Kain dan Habel. Itu roh Kain dan Habel kan itu. Roh Kain. Ya, yang ukurannya dari keluarga.
Sedangkan dari ruang lingkup keluarga saja yang masih ada hubungan darah, ya apalagi orang biasa, orang yang tidak mengenal. Nah, itu kita harus waspada. Itu semua karena keinginan. Dan Tuhan tidak pernah mencobai kita, karena Allah tidak bisa dicobai, ya. Tetapi justru iblis yang selalu mencobai keinginan kita. Kita punya keinginan, tapi firman Tuhan selalu membatasi itu, menegur, menasihati kita supaya kita bisa mengendalikan keinginan itu, supaya jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan, ya seperti tadi Yakobus, dia akan mengikat kamu dan menyeret kamu sehingga engkau melahirkan buah, dan buah itu adalah buah dosa. Nah, ketika engkau masih terikat juga, belum ada pertobatan, tidak ada kesadaran, maka itu akan melahirkan maut. Itu berbahaya. Jadi keinginan itu identik dengan suatu cobaan yang diberikan iblis. Jadi hati-hati ya. Cobaan itu yang iblis tawarkan itu lebih kepada perkara ketika mungkin kita ada teman, rekan, sahabat yang mengajak kita ya, untuk melakukan kejahatan, tapi sebenarnya hati kita itu menolak, oh ini jahat ini. Cuma karena mungkin terbuai ya, dengan janjinya, dengan keuntungan yang didapat dari perbuatan yang jahat itu, akhirnya kita mencobai Tuhan. Ketika cobaan itu kita konfirmasi, kita menjadi orang yang berani mencobai Tuhan. Sebagai ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat yang ke 9. Itu tentang 4 dosa besar yang dilakukan bangsa Israel sehingga banyak dari mereka yang tidak tembus ke tanah Kanaan. Ya, ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Janganlah kita mencobai Tuhan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang ya, dari mereka, ya, sehingga mereka mati dipagut ular. Ya, kita hubungkan dengan Matius 4 ayat yang ke-6 dan 7. Ayat yang ke-6 dan 7. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi ini perkara mencobai Tuhan ya, itu seringkali datang dari cobaan ya. Cobaan yang mempengaruhi iman kita. Kita jangan sampai, kembali lagi ke ayat pokok ya. Di Galatia tadi mengatakan begini ya. Galatia 1 ayat yang ke 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya. Jadi perkara hal yang jahat itu kalau sudah datang menggoda, mencobai kita, ya kita harus kuat. Kita harus dengan hikmat menolak semua itu. Jangan mencobai firman Allah yang ada dalam diri kita. Jangan mencobai roh yang sudah bergumul ketika kita diperhadapkan dengan cobaan. Cobaan mungkin cobaan pergumulan yang berat, terkadang kita kuat. Tapi cobaan-cobaan yang manis itu yang seringkali membuat kita jatuh, bahkan sampai kepada menjual kebenaran ya. Menjual Kristus hanya untuk mengikuti keinginan daging kita, melakukan hal-hal yang jahat. Itu sangat menyakitkan. Dikatakan bangsa Israel itu digambarkan Paulus ketika mereka berani mencobai Tuhan, mereka semua mati. Banyak di antara mereka mati dipagut ular. Itu berbicara kejatuhan Adam dan Hawa, manusia, bahwa mereka itu dipagut ular, termakan sama cobaan
pengaruh yang diberikan iblis. Dan memang iblis itu selalu mencobai iman kita supaya membuat kita ini meremehkan firman. Membuat kita ini mungkin secara langsung kita tidak sampai hati meremehkan firman. Tapi dengan kita percaya akan perkataan ular, perkataan iblis itu untuk melakukan kejahatan, bahkan ada yang sudah melakukan kejahatan tapi membenarkan itu, ya. Wah, itu disitulah kita meremehkan kesucian dari firman Tuhan. Makanya mati di pagut ular. Adam dan Hawa mati termakan sama ajakan, omongan iblis, sehingga mereka yang mengalami kematian. Mereka tidak hidup lagi dalam kekekalan. Itu yang berbahaya. Iblis memagut dalam tanda kutip, memakan Adam dan Hawa, mencuri kemuliaan Adam dan Hawa itu dengan dia menyodorkan buah terlarang. Iblis di zaman sekarang ya menyodorkan hal-hal yang seringkali membuat kita tertarik. Ya, hati-hati, entah itu pekerjaan, entah itu hobi kita, hobi yang berbelanja, ya, hobi belanja online. Wah, itu banyak cobaan itu kalau lagi kantong tebal. Walaupun online itu kelihatan murah-murah ya, tapi jajan-jajan kecil begitu menurut pebisnis itu yang kalau dihitung secara 1 tahun, wah itu justru yang bikin bangkrut tuh, bikin cepat habis ya. Kelihatan nggak apa-apa, kecil-kecil. Walaupun sudah ada barangnya di rumah, tapi karena cuma lain warna, lain bentuk, tapi fungsinya sama ya. Entah itu pembuka botol, entah itu sendok garpu, mangkok yang walaupun sudah ada di rumah, udah ada ratusan, tapi karena motifnya beda, beli. Ya, toh itu untuk kebutuhan kok. Nah, kalau ada tamu dan sebagainya, betul juga sih, betul juga. Tapi kalau terus-terusan itu jajan, wah itu tidak terasa akhirnya apa yang sudah dibeli itu justru tidak terpakai ya. Nah, itu sangat berbahaya. Hobi kita, ya, belanja kita, sampai perkara handphone, medsos ya. Apalagi generasi sekarang ini yang suka K-pop, sampai ngefans Jimin lah, BTS lah, ya, dan sebagainya. Wah, itu cuma karena perkara tidak dikasih orang tua, tidak dikasih izin untuk membeli tiket konser BTS, jadi ngamuk, jadi marah, jadi kesal sama orang tua dan sebagainya, jadi ngambek, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah. Ada yang seperti itu ya. Nah, itu sama seperti Joy itu. Ya, Joy masih anak-anak, sesuatu hal yang wajar ya, walaupun menjengkelkan, tapi anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, punya sifat seperti Joy, waduh, itu garuk-garuk kepala itu menghadapi seperti itu. Karena kan kita ekspektasinya orang yang sudah dewasa paham dong, mengertilah ya, bisa mengendalikan, bisa memanage hati pikirannya ya, untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Tetapi di sini firman Tuhan ya mengingatkan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita belajar untuk melakukan hal yang menyukakan hati Tuhan, melakukan perkara apa yang diperkenankan Tuhan, sekalipun secara daging rasanya mau beli ini, mau melakukan ini ya, walaupun itu terkesan baik, tapi demi menyukakan hati Tuhan ya sudah. Kita adalah hamba Kristus yang melayani perintah-perintahnya. Sebab bagaimanapun Tuhan bisa saja menuntut ya, apa yang tidak kuberikan kepadamu, kamu bisa memberikan nafas, kamu bisa memberikan degup jantungmu ya, itu saja perkara yang seringkali kita tidak merenungkan. Degup jantung yang kita miliki itu sampai sekarang kita masih sehat, kita masih boleh jalan jauh, masih boleh naik tangga, masih boleh berlari-lari ya, masih boleh beraktivitas ya, dengan degup jantung yang normal, yang sehat ya. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan menuntut itu, ketika engkau mau berargumentasi dengan Tuhan, kenapa engkau pelit, kenapa engkau tidak memberkati aku ya, kurang apa Tuhan. Tuhan satu kali jentikan jari
berhenti itu degup jantung, habis sudah. Ya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita disadarkan dengan firman Tuhan ini bahwa kita semua ini adalah hamba Kristus. Menyadari diri kita ini sudah dibeli. Jadi jangan mengikuti segala apa yang kita mau. Ya, dalam proses kehidupan kita jatuh bangun ya. Di dalam kita bergumul ya, tidak mengapa. Selama kita jatuh ya, kita bangkit lagi. Kita berusaha. Jangan sudah jatuh terseret terus terseret sampai ke binasaan. Waduh, itu saudara akan menyesal. Saudara jatuh tapi berusaha bangkit lagi. Ya, tapi jangan sengaja jatuh terus ya. Jatuh secara sengaja ataupun tidak sengaja, berusahalah bangkit. Sekalipun di mata manusia terkadang kau sudah jatuh satu kali, wah itu 1000 kebaikanmu tidak dilihat. Yang dia lihat adalah satu kali kejatuhan, yaitu resiko. Tapi kalau di mata Tuhan ya mungkin 1000 kali engkau jatuh, tapi 1000 kali engkau bangkit, Tuhan itu melupakan semua. Tuhan tetap melihat bagaimana usaha kita mau memperbaiki diri. Tapi kami mengimbau, ya jangan sengaja jatuh ya. Jangan jatuh di kesalahan yang sama dalam perihal mencintai saja, ada lagunya itu ya. Jangan oleh karena jatuh di kesalahan yang sama itu tidak enak ya, menjengkelkan juga. Begitu juga kita memiliki kasih dengan Tuhan. Tuhan tidak mau kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan sore hari ini kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Engkau yang menguduskan di dalam setiap hati kami. Biarlah Engkau terus ingatkan, tegur kami, ajar kami Tuhan, untuk mau belajar melakukan apa yang diperkenankan Engkau. Karena Engkaulah kekasih hati kami. Engkaulah yang memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai detik ini Tuhan, bukan semata-mata karena kami hebat, kami kuat, kami mampu merawat diri, tapi semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu merenungkan kebaikan daripada firman-Mu. Biarlah kami selalu Tuhan diteguhkan lewat kebenaran-Mu, agar kami selalu tetap memandang kasih-Mu Tuhan. Sekalipun kami diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan cobaan, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami tetap maju Tuhan. Kami percaya Engkau sahabat yang setia, yang selalu memampukan kami melewati setiap persoalan, setiap tantangan yang ada. Engkau akan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan, sampai Engkau memberi kami suatu kemenangan, berkat dan janji firman-Mu. Kau mengerti dalam segala pergumulan kami di hari-hari depan Tuhan. Tidak mudah bagi kami untuk menghadapi seorang diri, tapi kami percaya Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang setia. Engkau akan senantiasa membuka jalan. Engkau tidak memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Engkau mengerti kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah kami jikalau lebih sering kami tidak mengerti Engkau, tidak memahami Engkau Tuhan. Bahkan kami orang yang tidak setia kepada kasih-Mu Tuhan. Kami tidak tahu membalas yang baik kepadamu. Tapi semua itu tidak menghentikan kasih-Mu untuk selalu Engkau limpah ruahkan dalam hidup kami. Sehingga firman ini adalah bukti Engkau selalu mengajarkan kami, menegur kami Tuhan, agar kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, tanamkanlah kebenaran-Mu untuk menjadi bekal yang baik menghadapi hari-hari depan dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan bersekutu di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, baik kami di tempat ini maupun jemaat-Mu yang menyaksikan secara live streaming. Mereka yang bersungguh-sungguh Tuhan, sesungguhnya Roh-Mu akan bekerja dengan tanpa batas, akan menjamah melawati mereka semua Tuhan. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang menghalangi penyerahan kami, yang mencoba membuat pikiran kami bercabang tidak terfokus, kami tolak semuanya itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau tinggalkan perhimpunan kami. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribidis aidibidik rai. Terima kasih Tuhan, suci kuduskanlah kehidupan kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia. Oh sungai dari
radas adili bidi kunala wala Herri bidis idly di cry the low wala 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 Gembala yang baik menyerahkan nyawa ganti segala doa hai hamba-Ku dan anak-anak-Ku bertetapkanlah kasih-Mu. Pandanglah kepadaku, hai Maulid karena aku berada di tempat yang asing. Tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kasih Krishna untuk membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas nama aku hadir di tengah-tengah kamu. Inilah yang menjadi kesukaanku di dalam setiap kehidupan kamu, hamba-Ku dan anak-anak-Ku. Aku mau kamu selalu mendekatkan diri kepadaku dan libatkan aku di dalam setiap usaha dan pekerjaan. Sehingga kamu dapat melihat hal-hal yang indah yang aku buat dalam hidup kamu, yang mustahil bagi manusia, tapi bagi aku tidak perkara yang mustahil. Hamba-Ku dan anak-anak-Ku aku kenal tiap-tiap kedalaman hati kamu dengan berbagai macam pergumulan yang kamu bawa kepadaku. Ini satu tanda bahwa kamu mengharapkan pertolongan yang daripada manusia. Aku perlu ingatkan kepada kamu di hari-hari ini, Bikrejuna. Kamu harus belajar untuk tetap setia dan mendekatkan diri kepadaku. Karena ada banyak hal yang aku akan berikan petunjuk bagi kamu, Bikrejuna. Agar kamu tahu mengatur diri kamu sesuai dengan kehendak Bikrejuna. Dan kamu akan melihat hal-hal yang mustahil bagi manusia, tapi bagi aku tidak ada perkara yang mustahil. Aku dapat mengerjakan sesuatu hal yang indah di luar dugaan kamu manusia. Melodi kamu, percayalah kamu kepadaku, hamba-Ku dan anak-anak-Ku. Aku menginginkan supaya kamu melayani aku dengan sungguh-sungguh. Kalau firman boleh aku datangkan di tengah-tengah kamu, aku boleh meminjam bibir mulut hamba untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu, Bikrejuna. Layanilah aku dengan sungguh-sungguh, Bikrejuna. Jangan sampai kamu melayani aku karena ingin Bikrejuna untuk menyenangkan hati manusia, Bikrejuna. Aku tidak berkenan yang demikian, Bikrejuna. Tapi aku mau kamu melayani aku dengan sungguh-sungguh, Bikrejuna. Hamba-Ku dan anak-anak-Ku, aku tahu setiap kerinduan hati kamu untuk memajukan pekerjaanku yang aku percayakan pada kamu. Jangan
takut. Kalau aku yang sudah memanggil, memilih dan menetapkan kamu, aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kamu. Yang walaupun kamu harus mengalami banyak tantangan dari dalam maupun dari luar, tapi jangan kamu kecewa, jangan kamu putus asa. Ready tonight. Percayalah kepadaku bahwa aku sedia menolong dan memberikan kekuatan bagi kamu untuk kamu dapat bertahan dalam melayani pekerjaanku. Karena di balik semuanya itu ada sebuah kemenangan yang besar kamu akan lihat. Ready tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku telah mendengar setiap doa-doa kamu telah naik di hadapan hadirat. Jangan kamu khawatir dengan keadaan. Jangan kamu khawatir dengan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Tapi percaya kamu tetap ada di dalam perlindungan. May I do not cry. Mengertikah kamu? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Dan setiap apa yang aku telah percayakan bagi kamu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Make I do not tonight. Karena semua itu akan membuahkan hasil yang tidak pernah mengecewakan kamu. Mengertikah kamu? Basic adalah tetap waspada dan berjaga-jaga di hari-hari ini. They know the cry. Karena iblis berusaha keras untuk menjatuhkan anak-anakku dan hamba. Tetapi ketika firman ada di dalam setiap kehidupan kamu, make I know the cry. Firmanku itu yang akan memagari kehidupan kamu sehingga kamu tetap tinggal di dalam rencana. May I know the cry. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Rohku. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkat anugerah-Mu berlimpah di dalam kehidupan kami. Seberapa kami yang ada Tuhan sudah bersekutu lewat firman dan Roh-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus memberikan kami suatu kehidupan yang baru Tuhan. Kau membaharui, Kau menyucikan kami, Kau memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Untuk kami tetap bersemangat Tuhan menjalani hari-hari ke depan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang setia, memberikan berkat janji firman, memberikan kemenangan atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua, kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong Kau jaga lindungi mereka. Engkau Allah penjaga Israel. Engkau menjaga kaum bangsa kami, kaum keluarga kami sebagai Israel rohani, sebagai orang-orang yang percaya dan bergantung kepada rahmat-Mu Tuhan. Engkau pasti akan memberikan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Diberkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan, Gesbanu Efrata maupun Goshen. Kau berikan persatuan kerukunan agar hidup mereka juga boleh dapat melihat kemuliaan Allah. Engkau menurunkan berkat damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka, menguduskan dalam setiap pekerjaan usaha bisnis yang mereka jalankan, menguduskan setiap aktivitas mereka ya Bapa, sehingga mereka tetap mengalami berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala pergumulan yang kami alami, Engkau yang mengenal hati kami. Engkau sudah berkata bagi kami, Engkau mendengar setiap doa permohonan kami. Kami imani semua itu Tuhan. Kami meminta semuanya itu kepada Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Engkau akan mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, penyangkalan diri ini pada saat hari ini. Seberapa kami yang menjalankannya Tuhan, Engkau balas berkat, memberikan urapan baru, kekuatan baru. Bahkan setiap doa mereka Tuhan, Kau menjadi sumber jawaban yang pasti Tuhan, sehingga kami boleh melihat berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan sudahi ibadah Beston kami pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan memberikan persembahan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah kami sudah jalankan Tuhan, semuanya Engkau yang menyempurnakan. Kami sudah menerima berkat rohani yang daripadamu Tuhan. Tinggal bagaimana Tuhan janji firman-Mu, Engkau mencukupi kami dalam segala hal yang kami butuhkan dan kami perlukan. Bahkan Engkau juga Tuhan memperhitungkan setiap persembahan jemaat-Mu yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Kau balas berkat yang baru Tuhan, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Sebentar juga kami Tuhan akan menutup puasa kami dengan hidangan yang sudah disediakan lewat makanan dan minuman yang ada. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dengan kebenaran firman-Mu, agar ketika kami makan Tuhan, kami boleh merasakan berkat kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami, dan kami boleh gunakan itu untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan yang sudah menyiapkannya. Kau berkati asal-usul berkat yang ada. Bahkan Tuhan, setiap jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu, Engkau juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Selamat sore.